Para donatur tidak pernah ikhlas kalau uang itu kembali ke lu. Dengar tuh Gus ya. Para donatur ini gengs, lebih baik uang itu dibuang ke laut daripada diberikan ke Agus lagi gitu loh. Sampai sejengkel itu para donatur gengs. Karena kelakuan si Agus itu sendiri ini makin merajalela. Sekarang apalagi ada tuduhan-tuduhan lagi kalau si Novi ini adalah pelakor gitu ya. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain. Contoh bukti-bukti ada dugaan pelakor. Tuh. Pelakor. Pengen uang itu cepat balik ke tangan dia, tapi dia nggak mikir dulu tuh gengs, mengembalikan kepercayaan donatur. Tiba-tiba dia didampingi kuasa hukumnya si FA ngelaporin si Novi. Ya di situ tambah marah lah para donatur dan masyarakat. Tapi lu masih nyalahin pihak Novi. Tahu malu nggak sih? Tahu diri nggak sih lu Gus? Gila. Dan ini ada kabar terbaru lagi guys. Ini makin panas. Akhirnya Pak HK, orang yang bersama Novi di video itu, muncul di media dan memberikan klarifikasi. Jadi saya Ibu Alhamdulillah, tolong mulut dijaga kalau ngomong, jangan asal ngomong, konsentrasi aja ke penyakitmu, nggak usah cepat nanti tambah parah sakitmu nanti. Padahal semua ini yang bisa nyetop hanya Agus gitu. Dia melaporkan Novi justru malah senang gitu, bahagia guys. Wow, gila. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa di video ini kita masih membahas persoalan Agus sedih banget ya. Ini ada kabar terbaru gengs. Farhad Abbas sudah mengumumkan kalau mata si Agus sudah resmi buta permanen. Dan itu semua juga dikonfirmasi oleh Agus bahwa si Agus ini juga mengaku kalau dirinya sudah tidak bisa melihat cahaya lagi gengs. Dan yang paling kocaknya gengs, mereka kecewa karena keterlambatan penanganan. Sehingga mata Agus sekarang menjadi buta permanen. Loh. Lu nyalahin siapa Gus? Kan lu dari awal memang gak mau berobat lagi. Lu kan ada ngomong tuh kemarin, Agus gak mau operasi karena takutnya kalau dioperasi gak bisa melihat cahaya lagi. Ada lagi guys, ketika Kak Novi menjadwalkan operasi ya, tapi diabaikan oleh Agus. Nah itu juga dibantah sama dia gitu loh. Kenapa Kak Novi itu dari awal ngotot banget pengen si Agus ini cepat operasi ya, pembentukan kelopak mata. Karena Kak Novi tahu kondisi si Agus guys. Tapi apa jawabannya ketika ada jadwal operasi di JSE? Jawabannya si Agus itu malah, untuk apa operasi kelopak mata, nggak penting. Lah sekarang malah menyalah-nyalahkan karena keterlambatan penanganan sehingga dia menjadi buta permanen. Kan ini kocak lu Gus. Gue bikin emosi bener ini gengs. Heran gue. Mau lu tuh apa sih sebenarnya? Sekarang kondisi lu udah buta permanen, cuman gelap yang lu bisa lihat ya kan. Lah kok bisa-bisanya lu nyalahin orang lain gitu loh. Ini ada kabar terbaru guys dari laporan si Agus terhadap Novi ya. Karena laporannya itu udah berjalan dan sudah tahap penyidikan ya kalau nggak salah ya. Orang yang sudah ngebantunya justru malah dikriminalisasi gitu loh. Dari awal dia minta ngerengek-ngerengek minta bantuan ke Novi. Oke, Kak Novi membuat donasi itu lewat yayasannya. Dapatlah 35 juta dikasih ke Agus semua 100%. Itu habis buat si Agus gitu loh. Untuk kebutuhan Agus habis. Setelah itu Kak Novi punya inisiatif karena untuk pengobatan itu nggak cukup kalau cuma 35 juta. Makanya Kak Novi itu menghubungi Bang Densu ya. Nah disitulah ada open donasi lagi gitu kan, sebesar 1,5 miliar gitu kan. Tapi malah disalahgunakan. Bukannya dimanfaatkan buat pengobatannya, matanya masih bisa punya harapan gitu kan. Tapi ya gimana ya, justru malah digunakan untuk hal-hal yang gak urgent kali gitu. Karena bukan kebutuhan dia pribadi gengs. Justru uang itu untuk bayar hutang saudaranya gitu. Gila gak sih? Agus sekarang lu mengumumkan udah buta permanen. Nangis-nangis lu di podcast live TikTok lu sama itu yang pansos itu siapa, dokter itu ya. Di situ lu ngerengek nangis lagi. Kemarin kan dia ngaku julukannya Agus sedih banget ya kan. Sekarang dia berstatement bahwa dia nggak sedih lagi gitu. Tapi kenapa sekarang lu ngerengek lagi? Gue bingung sama lu Gus. Kadang lu sedih, kadang lu ketawa ketiwi ya kan, cengar-cengir. Sekarang lu sedih lagi ketika mata lu udah ketutup total. Coba bayangkan, operasi kelopak mata yang sudah dijadwalkan Novi itu lu anggap nggak penting gitu. Bingung gue guys, sumpah sama pemikiran
Agus dan pengacaranya ya. Udah gitu si Agus ini nggak punya malu, gengs. Pengen duit donasi yang sekarang ada di Yayasan Kak Novi itu harus dikembalikan gitu. Kalau nggak dikembalikan ya laporan Kak Novi tetap berjalan gitu. Gue baru nemuin kasus seperti ini, gengs ya. Orang yang sudah dibantu tapi malah ngelaporin orang yang ngebantunya gitu. Kak Novi tuh sudah open donasi dapat 35 juta. Itu udah dikasih 100% juga dihabisin sama dia gitu. Tapi apa balasannya ke Novi gitu? Malah mentung, gengs. Sekarang lu teriak-teriak pengen duit itu kembali. Tahu nggak? Para donatur tidak pernah ikhlas kalau uang itu kembali ke lu. Dengar tuh, Gus ya. Para donatur ini, gengs, lebih baik uang itu dibuang ke laut daripada diberikan ke Agus lagi gitu loh. Sampai sejengkel itu para donatur, gengs. Karena kelakuan si Agus itu sendiri. Benernya Novi itu bisa aja ngelaporin si Agus ini dari awal ya. Tapi Kak Novi itu masih melihat sisi kemanusiaannya gitu loh. Dia nggak mau gegabah, bisa aja dia ngelaporin. Kak Novi juga udah statement ya di Komal-Komal itu. Dan ada lagi beberapa hari yang lalu ditambah lagi timnya si Farhad ngelaporin si Bang Giri ya atas tuduhan penipuan gitu, pemerasan terhadap si Agus kan, karena uang 1,3 miliar itu dipindahkan secara paksa katanya. Wah, Gus, lu pinter banget berdrama ya. Gimana dengan cara paksa coba? Dan bukti-buktinya sudah nyata, ada videonya ya, dari dia, dari keluarga Agus ya, dari bapaknya sendiri, dari chat istrinya dengan sukarela ya menitipkan uang itu ke yayasan, dan uang itu nggak dipergunakan untuk hal-hal yang lain, gengs. Utuh di yayasan. Tapi gue nggak ngerti apa yang di pikiran si Agus ini ya, karena memang sekeluarga nggak sabaran ya kan, pengen uang itu cepat balik ke tangan dia, tapi dia nggak mikir dulu tuh, gengs, mengembalikan kepercayaan donatur gitu kan. Tiba-tiba dia langsung didampingi kuasa hukumnya si FA ngelaporin si Novi. Ya di situ tambah marah lah para donatur dan masyarakat. Tapi lu masih nyalahin pihak Novi. Tahu malu nggak sih? Tahu diri nggak sih lu, Gus? Gila. Dan ini ada kabar terbaru lagi, guys. Ini makin panas. Akhirnya Pak HK, orang yang bersama Novi di video itu, muncul di media dan memberikan klarifikasi dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait video itu, terkait tuduhan-tuduhan si AL ya. Dan di sini Pak HK juga nyentil si AL ya, yang sudah berkata kotor lah ya, menyebut kalau orang pokoknya udah parah lah ya. Ini kita lihat. Kalau bicara masalah maksiat seperti Al-Muslim yang mengatakan orang dukun itu maksiat, itu saya sebagai orang entertainment, sebagai pengusaha klub malam, dia tersinggung. Ya. Tidak semua orang yang klub malam itu maksiat. Mereka itu kan refreshing. Oke, jelas ya di situ. Jadi Pak HK ini tersinggung ya dengan kata-kata si AL ini ya, yang mengatakan kalau orang datang ke tempat dugem atau klub gitu adalah orang-orang yang maksiat lah gitu ya. Nah, jadi Pak HK ini tersinggung dengan kata-kata si AL ini katanya, dan dia memberikan penjelasan. Jadi orang-orang yang datang ke klub itu bukan berarti dia melakukan maksiat ya. Di situ dia mencari hiburan gitu kan, refreshing dengan dengerin musik-musik jedak-jeduk ya kan. Jadi tuduhan-tuduhan si AL itu memang ya asal ceplos-ceplos aja, gengs. Memang mulutnya nggak bisa dijaga ya. Udah mendekati akhir hayat juga masih aja ngefitnah-fitnah. Refreshing, cari hiburan, kerja capek-capek siang, malam pengen santai, pengen cari hiburan, ya itu tidak bisa dibilang maksiat. Ya Al-Fidim itu kalau menurut saya seorang pengacara yang ya katakanlah dia seorang pendidikan ya tidak pantas ya bilang seperti itu. Nggak pernah dugem atau nggak pernah ke klub malam, saya yakin dia pernah lah. Nggak mungkin nggak. Karena orang ke klub malam itu bukan berarti orang jelek ya. Orang itu kan cari hiburan, hilangkan stres kan gitu. Nah, jadi saya Ibu Al-Muslim, tolong mulut dijaga kalau ngomong. Jangan asal ngomong yang akhirnya nanti membuat orang jadi tersinggung gitu. Ini ada pesan dari Pak HK untuk si AL ya, agar bisa menjaga mulutnya gitu. Pak HK juga mengatakan nggak mungkin si AL nggak pernah ke tempat-tempat klub kayak gitu. Istrinya, entah siapalah, keluarganya pasti pernah kan. Pak HK sendiri yang ngomong ini. Gak usah munafik jadi orang ya kan. Lagian Kak Novi ke klub itu juga pakaiannya sopan, tertutup gitu, kok udah jelas ya. Artinya apa? Artinya di sana dia memenuhi undangan dari Pak HK gitu loh. Apalagi sekarang Anda tuh lagi sakit, konsentrasi aja ke penyakitmu, nggak usah cepat tambah parah sakitmu nanti. Kalau saya lihat di Surabaya ya, di tempat
sama teman-temannya, ya, untuk mungkin menghilangkan penat, lagi mencari hiburan gitu ya. Kalau menurut saya itu ya sah-sah saja sih, nggak masalah. Selesaikan kasus ini dengan Agus dengan baik-baik, dan kamu kembali bekerja seperti biasa sebagai seorang sosialita, Ya, sosial. kerja sosial. Kembali aja, nggak usah ngurusin hal seperti ini. Kamu nanti Iya, nggak Pak. kerja, Cuman ganggu pekerjaan. gimana ya? Karena masalah ini gimana ya? Menyerangnya pribadi gitu. Gak ditanggepin juga makin merajalela ya kan? Makin menjadi jadi gitu. Jadi gue juga pengennya ya kalau Novi tuh nggak usah peduliin lagi tuh, bodo amat mereka mau fitnah ya kan. Tapi semakin kesini semakin keji gitu loh guys. Ininya fitnahan itu ya. Dan sekarang ada lagi tuh semakin didemin tim Agus ini ya. Ini makin merajalela. Sekarang apalagi ada tuduhan lagi kalau si Novi ini adalah pelakor gitu ya. Aduh, ini semakin kesini makin gak jelas ini kasus ya. Lihat ya. Netizen, ya, Anda bisa lihat bagaimana malaikat Anda ini kehidupan sebenarnya, dan ini hanya sebagian, teman-teman ya. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain, ya, bukti-bukti lain ya. Contoh bukti-bukti ada dugaan pelakor. Tuh. Ada bukti dugaan pelakor. Tuh, jelas di situ dia mengatakan masih punya bukti-bukti. Artinya, video yang kemarin tersebar itu otaknya memang ini nih. Otaknya memang si AL sama si Agus. Itu fix lah. Nggak bisa dibantah lagi. Siapa lagi kalau bukan Agus otaknya sama si AL ini? Kalau dia nggak mau dituduh sebagai dalang dari permasalahan ini, ya ngapain si Agus ini nggak mau nyetop ya? Padahal semua ini yang bisa nyetop hanya Agus gitu. Tapi kenapa dia sampai sekarang malah laporannya itu sekarang udah berjalan ya, laporan terhadap Novi itu. Dan dia membiarkan, senang gitu. Dia melaporkan Novi justru malah senang gitu, bahagia guys. Wow, gila. Dan ada bukti dugaan pemalsuan surat, teman-teman ya. Tetapi saya bilang ini dugaan. Kenapa dugaan? Tunggu alat bukti baru nanti saya bongkar ke masyarakat. Ya dong. Kalau belum terbukti, Aduh, dah. Udah tahu kondisinya udah mau sekarat, masih aja ngefitnah orang. Apa sih yang dimau dia tuh? Kayak ada dendam pribadi banget gitu kan. Kalau memang si AL ini lawyer berkualitas, harusnya dia tahu gitu loh. Kenapa nggak fokus ke permasalahannya, justru malah menyerang pribadi Novi. Semakin kesini semakin yang berseteru tuh si AL sama si Novi gitu loh. Bukan lagi yayasan sama si Agus. Ini ada apa ini? Gue takutnya gengs gini kan. Si AL ini punya janji-janji tuh ya. Kemarin waktu awal dia pengen diajak si Agus itu ya ke jadi kuasa hukumnya. Di awal-awal tuh kan dia wah dengan lantangnya dia punya rumah sakit ya, punya rekomendasi rumah sakit gratis, dan itu kan belum terrealisasi tuh. Cuma omong kosong doang, nggak ada buktinya kan. Sampai sekarang juga nggak ada itu yang terbukti omongan dari yang keluar dari mulut si AL ini, gengs. Yang katanya mau dioperasi di rumah sakit apa Buddha itu ya. Taunya suruh dia nyaranin untuk ke JSC aja. Terus nyaranin ke JSC dia nggak ada bilang biar saya biayain, nggak ada, nyuruh aja. Aduh, ini kacau. Takutnya gitu gengs, takutnya dia biar apa permasalahan ini digeser ke arah pribadi ya. Ya karena itu gengs, untuk menghindari pengobatan Agus ya. Dia aja masih berobat, mau ngobatin orang lain gitu kan. Dia pikir mungkin kayak gitu guys, boro-boro gue mau ngobatin si Agus, enak bener ya kan, gue aja masih berobat ya gitulah ya guys. Mungkin karena ya itu lagi permasalahannya itu udah nggak fokus lagi ke permasalahan intinya gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Dan sekarang permasalahannya makin merembet kemana-mana. Si Gary dilaporin lah ya kan, si Novi difitnah-fitnah jadi pelakor lah. Makin nggak jelas aja permasalahan ini. Kayaknya memang udahlah, kalau menurut gue memang uang donasi itu memang harus dialihkan lagi ke orang lain. Sebenarnya Kak Novi itu gak perlu nanggapin si AL ini lagi ya. Justru dia harusnya lebih fokus ke permasalahan uang donasi lagi, ya kan? Dan bereskan dulu uang donasi itu. Dan kalau bisa uang itu dialihkan lagi ke orang lain, jangan ke Agus, karena permintaan dari para donatur juga nggak ikhlas kalau uang itu dikembalikan ke Agus gitu. Lebih baik uang itu dibuang ke laut daripada diberikan ke Agus. Jadi
pilihannya ada dua nih, diberikan ke orang yang lebih membutuhkan atau buang ke laut gitu. Aduh, ini permasalahan makin runyem ini. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini, gengs. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.